Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah fikih, khususnya halaman 48. Watut pa'uz zakatu ilal asnafis samaniyati, dan diberikan zakat kepada kelompok yang 8. Akan tetapi pembahasan kita pada hari ini yakni wa ila man yujadu minhum wala taktasiru ala aqalla min salasatin min kulli sinfin illal amil. Pembahasan kita yakni dan zakat diberikan kepada orang-orang di antara mereka yang 8 orang. Tidak diperkenankan memberi zakat kurang dari 3 orang dari tiap-tiap golongan kecuali kepada pengurus zakat, yaitu amil. Jadi di situ ada kalimat wa ila man yujadu minhum. Nah, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan masalah ma'rifat, pengetahuan atau kriteria daripada orang-orang yang menerima zakat yang 8 golongan. Di dalam kitab dikemukakan wa ila man yujadu minhum, dan zakat itu diberikan kepada orang yujadu minhum yang didapatkan atau yang ditemukan di antara mereka, ya, di antara golongan yang 8. Wala yaktasiru, dan zakat, pembagian zakat itu tidak boleh diringkas ala aqalla min salasatin. Jadi paling sedikit, ya, diberikan zakat itu kepada 3 orang min kulli sinfin, dari tiap-tiap golongan, ilal amil, kecuali amil, ya. Tidak diperkenankan memberi zakat kurang dari 3 orang dari tiap-tiap golongan. Fakir minimal 3, miskin minimal 3, ibnu sabil minimal 3. Ilal amil, kecuali amil, ya. Amil boleh kurang daripada 3. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah sama-sama kita akan kaji masalah syarahnya, penjelasannya berkaitan dengan wa ila man yujadu minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, dan pernyataan musannif, pernyataan daripada pengarang kitab, wa ila man yujadu minhum ay al asnafi, dan zakat diberikan kepada orang-orang yang didapatkan, kepada orang-orang yang ditemukan daripada golongan-golongan atau kelompok-kelompok tersebut, yakni kelompok yang 8. Fihi isyaratun, di dalam kalimat wa ila man yujadu minhum ada isyarat. Fihi isyaratun, di dalamnya ada isyarat, ila annahu, kepada bahwa idza uqida ba'dul asnafi,
apabila tidak ada, apabila tidak didapati, apabila tidak ditemukan sebagian daripada golongan-golongan itu, wa wujidal ba'du, dan didapatkan sebagian kelompok yang lain, sebagian golongan yang lain, tusrofu liman wujida, maka diberikan zakat itu liman wujida, kepada orang yang didapatkan, pada orang yang ditemukan. Fa in fuqidu kulluhum, maka jika tidak didapatkan, tidak ada semua daripada golongan yang 8 tersebut, tidak ditemukan semua daripada golongan yang 8 tersebut, ubizatiz zakatu, maka ditahan, maka tidak diberikan zakat itu hatta yujadu kulluhum, sampai didapatkan semua golongan, sampai ditemukan golongan yang 8 tersebut semuanya. Au ba'duhum, atau sebagian daripada yang 8 kelompok. Ternyata yang ditemukan cuma 3, fakir, miskin, ibnu sabil. Berikan kepada fakir, miskin, dan ibnu sabil. Jadi kalau tidak ditemukan sama sekali kelompok yang 8 tersebut, maka zakat itu tidak boleh diberikan, tidak boleh dibayarkan kepada yang lain. Artinya zakat itu ditahan. Zakat itu ditahan, tidak diberikan kepada kelompok yang 8 manakala tidak ditemukan kelompok yang 8. Hatta sampai didapatkan kelompok yang 8 atau sebagian daripada kelompok yang 8. Ternyata ditemukan cuma 3, miskin, fakir, dan ibnu sabil misalnya, maka baru zakat itu diberikan kepada miskin, fakir, dan ibnu sabil. Wala yaktasiru fi i'ta'iz zakati, dan tidak boleh diringkas dan tidak boleh meringkas fi i'ta'iz zakati, di dalam pemberian zakat, ala aqala min salasatin, atas kurang daripada 3 orang, min kulli simpin, dari tiap-tiap golongan, dari tiap-tiap kelompok. Jadi sekali lagi, berdasarkan kitab ini, zakat itu harus diberikan kepada minimal 3 orang, minimal 3 orang dari tiap-tiap kelompok, minimal 3 orang daripada tiap-tiap kelompok. Min asnafis saniyati illal amil, kecuali amil, kecuali orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menyebarkan zakat, yakni amil, illal amil. Fa innahu, maka sesungguhnya amil, yajuzu, boleh, ayyakuna wahidan, bahwa ada amil itu 1 orang, in hasalat bihil kifayatu, jika memang dalam rangka mengurusnya ini si amil cukup hanya satu orang. Kecuali amil 1 orang boleh amil, tidak harus 3. Manakala cukup amilnya 1 saja, maka itu boleh dikeluarkan. Makanya dikemukakan di dalam kitab ini illal amil, kecuali amil. Kemudian wa khamsatu la yazuzu dapuha ilaihim, ya, wa khamsatu
la yajuzu dab'uha ilaihim, dan bermula 5 orang yang tidak boleh diberikan zakat ilaihim kepada mereka, kepada 5 orang. Al-ghaniyu bimalin au kasbin, yang pertama adalah orang yang kaya dengan sebab harta atau dengan sebab dia bekerja. Wal abdu, kemudian hamba sahaya, budak. Wa banu hasimin, dan bani Hasim. Wa banul mutallibi, dan banu Muttalib. Wal kafiru, dan orang-orang kafir. Wa man talzamul muzakkiya nafaqatuhu, dan orang-orang yang wajib nafkahnya atas orang yang berzakat. La yadfa'uha ilaihim, maka tidak boleh memberikan zakat kepada mereka bi ismil fuqara, dengan atas nama fuqara, fakir, wal masakin, dan orang atas nama orang miskin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah wa khamsatun la yazuzu dab'uha ilaihim, dan bermula 5 orang la yazuzu dab'uha, tidak boleh memberikan zakat ilaihim kepada mereka. Al-ghaniyu bimalin au kasbin, yang pertama adalah orang kaya dengan sebab hartanya atau dengan sebab dia bekerja. Intinya al-ghaniyu, yang pertama orang kaya tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Dalilnya adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'illu shadaqatu li ghaniyin wala lizi mirratin sawiyin, tidak diperbolehkan bersedekah kepada orang kaya dan orang yang kuat dan mampu bekerja serta tidak cacat. Hadis riwayat Imam Turmuzi dan Abu Daud. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Abu Daud, wala liqawiyyin muktasabin, wala liqawiyyin muktasabin, ia tidak boleh bersedekah kepada orang yang kuat yang bekerja. Artinya zakat tidak boleh diberikan kepada orang kuat yang bekerja. Kemudian wal abdu, zakat tidak boleh diberikan kepada hamba sahaya. Zakat tidak boleh diberikan kepada hamba sahaya. Kemudian yang selanjutnya wa banu hasimin wa banu mutallibin. Yang ketiga adalah anak cucu Hasim dan anak cucu Muttalib. Dalilnya adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shadaqati innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Sesungguhnya sedekah ini tidak lain hanyalah kotoran manusia, dan sesungguhnya sedekah ini tidak halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Sesungguhnya zakat ini tidak lain hanyalah kotoran manusia, dan sesungguhnya zakat ini tidak halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad.
Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada Abu Hurairah. Ia berkata, Hasan bin Ali mengambil sebutir kurma sedekah atau mengambil sebutir kurma zakat dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dimaksudkan agar ia melempar kurmanya, agar Hasan bin Ali mengeluarkan kurmanya dari mulut, jangan sampai dimakan. Ya, jadi Kanjeng Nabi bilang, dimaksudkan agar Hasan bin Ali melempar kurmanya. Lalu sabdanya pula, apakah engkau tidak tahu bahwasanya kita tidak boleh makan sodakoh, bahwasanya kita tidak boleh makan zakat. Jadi sekali lagi, yang di Banu Hasyim dan Banu Muthalib tidak boleh diberikan kepada mereka zakat. Yang dimaksud dengan keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Dan sebagai imbangan keharuman zakat bagi mereka adalah bahwa mereka berhak mendapatkan 1/25 harta rampasan, sebagaimana yang insya Allah akan diterangkan nanti di dalam bab jihad. Kemudian wal kafiru, dan zakat tidak diboleh diberikan kepada orang kafir berdasarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada Muaz. Fa'alimhum anna alaihim sodakotan tukhazu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, dan ajarkanlah kepada mereka bahwasanya wajib atas mereka membayar sedekah, wajib atas mereka membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang Islam. Dan ajarkanlah kepada orang-orang Islam bahwasanya wajib atas orang-orang Islam membayar sedekah atau membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya orang Islam dan diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang Islam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang muslim yang kaya dan orang-orang muslim yang miskin atau yang fakir. Sebagaimana zakat ini tidak diambil dari orang-orang kaya yang bukan Islam. Zakat tidak diambil dari orang-orang kafir. Oleh karena itu zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Maka juga tidak boleh diberikan kepada orang selain Islam. Kemudian selanjutnya adalah waman talzamul muzakkiya nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bi ismil fuqara'i wal masakin. Dan zakat tidak boleh diberikan
kepada orang yang wajib nafkahnya atas orang yang berzakat. Ia tidak boleh memberi zakat kepada mereka atas nama orang-orang fakir atau orang miskin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat tidak boleh diberikan kepada mereka walaupun mereka orang-orang miskin, karena mereka telah mendapatkan belanja yang wajib dari pemberi zakat, dari muzaki. Sedang bila tidak menggunakan atas nama fakir atau miskin, seperti gharib dan mujahid. Jadi nggak boleh dengan mengatasnamakan miskin atau fakir, tapi mengatasnamakan yang lain tidak apa-apa. Mengatasnamakan gharib, orang yang berhutang, boleh. Atau mendapatkan jihad fisabilillah, boleh ya. Atau yang lain, maka diperbolehkan yang demikian itu. Intinya tidak boleh mengatasnamakan fakir atau miskin. Yang kelima, yang tadi kita sebutkan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib nafkahnya atas orang yang berzakat. Ia tidak boleh memberi zakat kepada mereka atas nama orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.